When I see you dancing, I know you're a 10. It's some kind of magic. We both know it right away. I can hear the party, don't want it to end. Getting real ecstatic. We both know it right away. Masuk ke belakang, cuman masalahnya udah ada Harit. Ini hero power sih gue rasa. Moskov ini hero power. Louis, oh iya, Louis-nya nggak jadi prioritas pick ya bagi mereka berdua. Betul, baru kali ini ya di last match masuk ke layer 2 dari Benning ya. Biasanya pertama. Dan Valentina yang masuk bagian dari Benning selanjutnya ya, untuk tidak diperbolehkan untuk diamankan oleh Haruki Hoshi. Sedangkan hero yang dari tadi gak absen sama sekali selalu masuk ke bagian dari Benning phase dari tim-tim yang bertanding. Dan Balearic yang tadi sempat dibahas juga Lim, kini masuk ke bagian dari Benningnya teman-teman dari Liquid Philippines. Mungkin kasusnya sekarang karena ada Moskov juga ya, jadi Balericnya bisa terbilang efektif, makanya ditutup sama tim Liquid PH. Tapi ya ini dia nih counter setup yang bagus. Kalau cancellation Joey, implosion juga bisa kok, sama. Dan Hylos jawabannya juga bagus lagi. Itu dia, Hylos ya, ngejawab banget buat in and outnya juga, jadi power badan. Dan satu hero mid lane, Aurora back sana ya, masih terbuka. Ini utility sih bagusnya ya. Faramis kan? Farsha, yes, Farsha juga. Tapi pilihannya mengarah ke area Aurora. Buat tutup sisinya juga sih, make sense. Dia kekurangan efek sisi pasti, ngandelin stun dari Hylos doang pasti nggak cukup. Dan last pick, ini dia. Hero mid laner seharusnya, berarti untuk Rins, apa yang bakal diambil? High ground kah? Kalau high ground, Xavier, Parsha masih ada juga, atau ke arah Cecilian bahkan asuransi late game. Asuransi late game-nya ya. Oke, pilihannya mengarah ke area Cecilian untuk dia. Asuransi berarti ya. Betul. Ya memang sih kalau ngelihat dari Harit doang untuk main damage-nya kayaknya masih kurang kan. Tambah satu lagi boleh lah, dan Cecilian menjadi opsi yang lumayan bagus. Joey juga nggak gampang masuk, sekarang udah ada Tigreal kan yang bakal ngejaga bagian depan. Moskov juga harus hati-hati karena range dari Moskov nggak terlalu jauh. So dari draft gue lihat ini so-so lah dari keduanya, sama-sama punya winning condition yang sangat-sangat besar. Talent sih ya ini untuk draft yang diamankan oleh kedua belah tim. Apakah ini akan menjadi kemenangan untuk tim Liquid Philippines, atau ternyata teman-teman dari RRQ Hoshi yang akan berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama ya, dengan 10 hero yang sudah mereka amankan. Dan yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah 2 hero landingnya Liquid juga gak sih di game ini. 4-1 ini gak menutup kemungkinan banget untuk bisa dibawa. Iya sih, karena Joey bisa pegang gitu kan, match up-nya juga bisa dibilang sama Alpha. Kayaknya Alpha nggak bakal kontrol landing jauh terus menerus, tapi ya eksekusi adalah kunci dari kemenangan mereka berdua. Langsung saja kita menuju ke arah Land of Dawn. Let's go, ini dia game pertama di match terakhir kita untuk grup B ya. Tentunya apakah akan membawa tren 2-0 atau ternyata ini akan berbeda ya, 2-1 mengikuti pola grup A. Dan sejauh ini kalau kita lihat ya template rotasi pasti ya untuk early, dimana lihat udah ada denial rotasi juga dari JP untuk menghindari Idok masuk ke area. Sutsujin punya purple, dan ini lebih cepat tentunya dengan adanya power dash ability juga nih dari Carl untuk maksimalin power rotasi di area bottom lane. Dan untuk mid lanernya juga karena memang Cecilian kayaknya nggak usah terlalu agresif juga, nggak apa-apa sih. Soalnya kan memang Cecilian di awal damage-nya masih belum sakit kan, belum bisa untuk macet-macet juga. Jadi kayak di farming santai gue rasa juga bakal lebih bagus untuk RRQ nih. Apa jangan-jangan dia bakal nge-mirror, tahap pertamanya dilepas, dia fokus ke arah Moskov. Moskovnya juga purify kan, mungkin bisa di bait dulu. Mungkin bisa jadi kunci rotasi dari RRQ Hoshi ya, yang sejauh ini masih sosok banget dan sudah mulai memusatkan rotasi di area top lane juga untuk Liquid Philippines. Dan untuk bicara soal emblem, 2 Tenacity ya dan Temporal Rain, cuman berbedanya ada di Trill dan juga Swift ini dari kedua belah jungler yang diamankan, khususnya untuk Sutsujin dan juga Carl Tizzy. Ya, untuk Joy memang sih perbedaannya mungkin di talent pertamanya aja. Ada yang pakai Inspire atau cooldown reduction, ada yang pakai Trill atau damage output tambahan.
Ya tergantung situasinya. Tapi untuk tahap pertama gerakan dari RRQ kayaknya memang mereka mau kontes juga. Mereka mau setup turtle secara cepat. Bahkan purple-nya nggak kasih untuk Kaltazi ngambil purple dulu nih. Iya, udah dipegangin terlebih dahulu ya. Kaltazi bakal ready untuk mengarahkan objektif Turtle. Fear of Alpha Connect dari Sotsuji di follow up dengan area Retribution yang on point buat akhirnya Turtle. Diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan lihat bagaimana first blood diamankan begitu saja. Dairen tumbang dan pertukaran kembali terjadi dengan Nia Sanford yang harus hilang di area river. Masih untung harusnya Turtle didapatkan. Plus mereka dapetin poin kill yang 1 tukar 1 juga. Masih aman lah untuk saat ini. Spear of Destruction untuk last hit ke arah gold nggak berhasil ternyata. Berhasil dihindari di area bottom lane, tapi yang nggak bisa dihindari adalah satu buah serangan Spear of Alpha dari Setsujin yang membuat akhirnya JP hilang untuk nothing. Makan JP-nya, nggak ada revitalize juga kan. Informasi yang diberikan tadi lumayan bagus. Dan sekarang adu mekanik di arah XP lane. Sanford versus Dairen. Tapi ngomongin pok damage sih, harusnya Dairen unggul jauh. Frigid Glacier defensif. Rins yang berhasil ngebait juga. Dan lagi-lagi Electrifying Beach nggak mungkin bisa untuk dipaksakan ke arah Rins. Iya, reset dulu masih bisa survive ya, bahkan nggak ngebait ke area flicker yang dimiliki Leren sih udah mahal banget. Sedangkan di area mid ada Sanji yang dibuat babak belur dan dipaksa untuk mundur. Dan surprisingly untuk game kali ini tempo di menit ketiga lumayan menurun ya, belum ada serangan-serangan balik juga yang dimaksimalkan oleh tim Liquid. Padahal kalau kita bicara gap goldnya udah ratusan sih harusnya dipegang oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Lumayan sih untuk di awal 1000 angka yang oke. Melihat posisi dari Kaltazi secure ke arah gold crate-nya juga. Thunderbelt untuk Dairen. Oke, berarti main scaling juga. Dia siap untuk main late game atau memang mid game juga udah lumayan berasa. Cuma di early memang nggak terlalu keras sih dengan Thunderbelt. Spell dia juga ke arah flicker untuk semi inisiator, bukan yang sebagai badan doang. Ada Tigreal juga yang bisa gantiin frontliner. Konsepnya oke sih, konsepnya oke banget. Dan Turtle yang kedua harusnya di setup lagi. Ya, udah mulai dipegangin 1v1 di area bottom lane, lumayan sengit. Toy sejauh ini memimpin lumayan dari area sisi landing yang sedang dipegang, sedangkan Turtle yang kedua nampaknya kembali menjadi taman bermain bagi kedua belah tim. Sudah ada satu buah Glorious Pathway dari seorang JP sebagai genderang dan sign war untuk masuk ke area lini objektif Turtle, sedangkan RRQ Hoshi masih bisa memegang kendali dengan Retribution yang on point coming from Setsujin. Walaupun nyawa dari Setsujin harus menjadi ganjaran yang ditukarkan dengan Nia Sanji yang harus tumbang di area tersebut. Masih ada pertukaran berarti masih terbilang oke. Walaupun Purple sekarang bisa menjadi tujuan, tapi masalahnya adalah di Moskov-nya. Yuxi dia ngambil full plating, hampir full plating gold, dan ini nge-boosting lagi kan untuk early dari ya teman-teman dari Toy juga nih yang harus benar-benar tanyain langsung ya. Kakak yang itu mungkin bisa jawab ya, kalau kita susah juga jawabnya. Betul. Tapi yang pasti sekarang tanpa Skylar pun gue rasa gameplay masih oke banget sih. Toy pun gue rasa gitu bahwa ya kita akan melihat nanti untuk decision making dan sebagainya. Cuma sampai sekarang RRQ masih pegang kendali. Duo Turtle levelnya akan lebih unggul, apalagi versus Joy kan. Dia nggak boleh sampai nih ngasih Joy-nya snowball di awal. Ya. War X sudah jadi. Next mungkin langsung ke arah Magical Defense, karena kelihatannya mungkin ke Silence Rob dulu kali ya. Sebagai mentahan aja pecahan item yang bisa nahan di bagian depan. Magicnya terlalu banyak loh. Iya, 3 ya, bahkan 3 magic yang dihasil oleh tim Liquid yang membuat harus ada 2 item pecahan tersebut dari 2 player RRQ Hoshi. Sedangkan kalau kita lihat sejauh ini agak berbeda dari tempo yang dibawakan di 3 match nggak sih, Lim? Ya, yang ini lebih ke Slow banget. sama-sama mode jaga daerah sih. Ya mereka cuma kuasain teritori mereka aja, mereka nggak coba untuk kebuka, tapi konsil mulai coba digunakan. Jadi ya, konsil diiringi dengan adanya arus yang membuat mobilitas bakal coba untuk dimaksimalkan oleh RRQ Hoshi. Implosion dibuka menyerahkan 2 pemain yang masih bisa bertahan. Sanji harus hilang dan nampaknya Sanford sudah menjadi korban kedua. Dan lihat bagaimana serangan yang datang dari seorang Toy membuat akhirnya 3 member in total dari tim Liquid Philippines harus runtuh tanpa adanya pertukaran. 1 pemain hilang, tapi Turtle, perfect Turtle untuk Setsujin. Ya, 3 Turtle ya untuk RRQ. Pertukarannya ada di outer turret di bagian bottom lane juga. Selama mereka bisa dapetin yang lain, gua rasa masih fine. Apalagi mereka coba untuk bongkar ke arah mid-nya. Kaltazi mulai tertangkap, namun Dairen terlalu depan nampaknya dan gak bisa untuk diselamatkan lagi. Mundur teratur RRQ
Hoshi harus merelakan mid-nya, nggak bisa hancur. Yes, nice timing, nice combo juga ya pasca turtle tadi terakhir mau coba untuk diamankan. Dan nampaknya ini tidak begitu baik ya, walaupun memang sebenarnya gap goldnya belum begitu jauh ya. Tapi kita lihat dari instant replaynya, dengan adanya console play ditambah lagi mobilitas ini yang coba untuk dimaksimalkan Idok dengan implosionnya. Connect karena 2 member, dan lihat bagaimana timing dari Sojin ditambah follow up dari Toy juga ya, yang membuat akhirnya tim Liquid yang 4 melawan 5 pemain ini nggak cukup untuk bisa menahan damage yang bisa dihasilkan, sehingga akhirnya Liquid harus mengalami kerugian di area teamfight tersebut. Oke. Gue masih belum ngelihat Sunport beraksi nih. Ya, zoning outnya masih belum terasa juga. Cuman susah sih. Kayak dia mau zoning siapa? Pilihan dia cuma ke arah Rins berarti. Kalau Toy bebas gerak banget dari mode zaman force-nya. Gak gampang, tapi terbuka lagi Idok di bagian kiri River. Implosion, connect, langsung dikombinasi juga. Masalahnya damage masih kurang, namun JP di bagian depan coba untuk bertahan. Frigid Glacier yang connect karena 2 target lebih, bahkan Electrifying Blitz mengacak-acak, namun Toy menggila di bagian depan karena Des. Spam yang begitu sakit, begitu dahsyat. Fight of Ice masih bisa bertahankah Sanji? 1 hit terakhirnya. Spiral Valva Sanjinya hilang, membuat pertukaran sekarang untung bagi RRQ. Wow, lagi-lagi keuntungan berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari RRQ. Hoshi tidak sampai di situ, lihat satu hentakan dari damage yang bisa dihasilkan oleh seorang Toy membuat poros rotasi dari RRQ akan semakin enak lagi ya, melihat adanya center turret yang hilang pemain-pemain tim Liquid Filipina. Dan Lord yang masih bisa diamankan buat semua sebetulnya, walaupun kalau kita bicara gold ini udah mulai snowballnya mengarah ke pemain-pemain dari RRQ. Tapi lihat Sojin yang sudah membekalkan karya Queenswing ini jadi bekal tambahan dia untuk bisa maksimalin. Dari tadi damage adu retribution ini susah untuk disesuaikan oleh Carl, walaupun kalian belum tumbang sejauh ini. Itu dia, safety banget ya bisa dibilang. Posisi dari Moskov Yuxi nggak kelihatan. Vision di bagian depan udah mulai dibuka. Lord sampai di perempat HP, tapi masuk kali ini dari Kaltuzi. Oke, Sojin berhasil mendapatkan turtle dari Lordnya. Zaman Force lagi-lagi Toy masih bisa berdansa dengan Chronodes, namun team fight-nya tidak bisa dihindari lagi. 1 point kill. Sunford zoning yang coba untuk dilakukan gak berjalan dengan baik. Namun JP sekarang bakal menjadi next target lagi. 1 bad impact, masih bisa selamat dan gak bisa kabur. JP jadi korban kedua. Wow, 2 player hilang in total. Dan nampaknya hanya mampu ditukarkan dengan adanya permainan laning jauh saja dari Yuktezi yang berhasil atau sukses bisa menghancurkan karya 1 inner turret di area bottom lane. Tapi tidak banyak selain hal itu ya, karena teman-teman dari Liquid udah mulai coba untuk harus meredakan serangan yang bisa dimaksimalkan oleh RRQ, mengawal Lord karena di area bottom lane nampaknya ada one itu situation. Toy-nya bakal coba untuk mengoplay balik. Track seenggaknya jadi di arah mid menang jumlah 4 melawan 3. Korban memang ada, Sunford menjadi korban, tapi masalahnya bayarannya nggak sepadan nih. Sojin dan juga Dairan yang tumbang ini membuat akhirnya defense yang dilakukan oleh tim Liquid PH kayaknya bisa terbilang sempurna, bisa terbilang berjalan dengan baik. Asli, masalahnya 2 output damager mereka tuh masih di kondisi prima sih. Itu jadi satu isu yang perlu di-aware oleh teman-teman dari Liquid. Dan harusnya di momen banyaknya Yuktezi yang mainin karya laning, ini udah di posisi yang bisa bersaing juga di damage ya dari support Yuktezi. Dan ini yang udah mulai harus dijadikan concern. Karena RRQ Hoshi kembali memancing keributan, tapi masih bisa debate dengan adanya pemukulan mundur juga dari RRQ Hoshi yang nggak mau ngasih follow up team fight. Tapi belum tumbang sama sekali nih, kondisinya berbeda dengan sama dengan Yuxi. Ya perbedaannya cuma memang tadi Yuxi kan memang fokusnya ke split push ya, sementara Toy ini fokusnya ke arah team fight. Gue rasa selama memang bisa ditanggulangi untuk split pushnya ini, team fight tetap akan unggul sih. Moskov versus Harit, ngomongin soal 5 lawan 5, Zaman Force ini benar-benar akan bisa pegang kendali. Apalagi ada Idok juga nih yang bisa mancing nanti kan Purify-nya. Masalah terbesar cuma ada di Kaltuzi. Kalau Kaltuzi-nya ngebait aja nih, misalkan dia ngebait implosion-nya dari Idok, gue rasa itu bakal bahaya. Karena itemnya lihat, Holy Crystal, Blood Wings, udah cukup banget damage-nya nih untuk ngacak-ngacak bagian belakang. Tapi jangan lupakan range ya.
Prince juga nih dengan glowing dan wishing. Ya, ini juga dua item yang sekarang sering banget digunakan ya untuk makan bagian depannya. Karena permainan glowing wishing ini berpengaruh dengan percentage HP Yep. dari lawan ya, mau itu sekeras apapun tetap akan bonyok. Lumayan bersinergi ya untuk dua combo tersebut. Terus gold ada di tangan dari Yukazi. Sedangkan dari arah Lord sejauh ini masih dipegang. Ada Spear of Alpha yang connect ke area JP. Lumayan terkikis. Ada satu buah Revitalize. Dibantu dengan area Glass Pathway yang ia gelar membuat akhirnya JP still survive. Tapi lihat bagaimana Idok bakal coba untuk mulai mendorong Zaman Force. Dibuka begitu saja Spear of Destruction connect Sanji. Tidak ada lagi satu buah perantau face yang buat akhirnya nyawanya melayang di seluruh dengan area Yuxi yang coba untuk memanfaatkan Spear of Destruction menjadi malapetaka. 4 pemain tumbang double kill menjadi penutup dari seorang Dairen. Menyisahkan Sanford, Lord terbuka dengan bebas. Atasnya pun gua rasa masih bisa untuk ditukar karena inner turret di bagian bawah juga didapatkan. RRQ mereka masih punya keuntungan yang banyak banget. Targeting yang berat sebetulnya. Yuxi tadi masuk dengan Spear of Destruction yang bagus banget. Tapi targetnya bingung mau ke mana. Dan Sanford satu yang terakhir. Infernal Pursuit dapatin poin kill lagi dan best turret mulai terbuka. Namun harus mundur. RRQ sadar sekarang udah saatnya mereka kembali ke posisi masing-masing. Yap, membutuhkan satu Lord yang kini diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan setidaknya ini menjadi nafas tambahan kembali untuk teman-teman RRQ bisa memaksimalkan power dari Lord Advantage nantinya. Divine Glaive menjadi item selanjutnya dari Carl. Sedangkan dari JP, dia udah ngambil ke area Domi terlebih dahulu. Dan sejauh ini dengan masih adanya Sanji dan juga Yukazi, mungkin ini masih perlu dikonsider juga nih untuk RRQ masuk ke high ground nantinya. Iya sih. Yang penting Toy sama Rince jangan satu tempat aja. Dia harus beda arah gitu kan. Biar kalau misalkan Toy-nya dikejar, Rince-nya bebas. Atau sebaliknya. Karena keduanya damage-nya udah sakit banget ini. Tadi kelihatan banget Rince dengan bad impact-nya. Stack-nya udah banyak banget. Conceal gameplay itu. Akan coba untuk membuka vision di bagian depan. Namun di bagian top lane-nya juga Sutsujin 1 melawan 1. Electrifying Blade sudah berhasil dibait. Fokus karena Lord mungkin ada di bottom lane. Kena 3 pemain dan Sanji lagi-lagi harus menjadi korban, selalu menjadi yang pertama untuk hilang di tangan pemain-pemain dari RRQ. Hoshi Spear of Alpha sudah memberikan satu buah distraction teori ancaman untuk tim Liquid Flipin mundur ke area belakang. Sedangkan Yukazi bakal coba untuk mulai berfokus ke area Lord. Saya lihat bagaimana